Pil KB sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pil KB mini yang mengandung hormon progesteron saja dan pil KB kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron. Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, sesuai janjiku kemarin, aku bakal membahas kupas tuntas tentang KB ya. Semoga bermanfaat untuk pasutri ataupun wanita yang ingin mencegah kehamilan. Pil KB sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu pil KB mini yang mengandung hormon progesteron saja dan pil KB kombinasi yang mengandung estrogen dan progesteron. Pil KB mini progesteron saja itu berfungsi untuk mengentalkan lendir serviks sehingga mencegah sperma masuk ke dalam rahim dan bertemu dengan sel telur. Terkadang ini juga bisa menghentikan ovarium untuk melepaskan telur sehingga kalian tidak mengalami masa subur gitu kan. Pil KB mini progesteron saja itu mengandung efek samping seperti bercak-bercak perdarahan saat menstruasi, penambahan berat badan yang paling dibenci sama wanita, payudara sakit, sakit kepala, mual, bahkan terkadang bisa mengalami tekanan darah tinggi dan munculnya jerawat. Pil KB kombinasi ini mengandung hormon estrogen dan progesteron. Hampir mirip seperti pil mini yang mengandung progesteron saja. Namun, adanya estrogen ini itu bisa membuat kulit wanita menjadi lebih cantik lagi. Jadi menangani masalah jerawat akibat ketidakseimbangan hormon nih. Namun ada efek sampingnya seperti sakit kepala, sakit perut, payudara sakit, dan bahkan bisa membuat wanita mengalami perubahan suasana hati. Resiko yang jarang terjadi karena dia mengandung hormon estrogen itu bisa menyebabkan pembekuan darah maupun stroke pada wanita usia 35 tahun ke atas. Makanya jika wanita mempunyai darah tinggi ataupun adanya resiko pembekuan darah, maka tidak disarankan untuk menggunakan pil kombinasi yang mengandung estrogen ini. Pil KB sendiri harus diminum dalam waktu yang sama setiap hari. Jadi kalau kalian minumnya setiap bangun pagi, maka penggunaan pil KB harus diminum setiap pagi juga. Pil KB keberhasilannya sekitar 85-87%. Nah, biasanya kegagalan terjadi jika ibu-ibu lupa minum pil KB-nya, jadi kebobolan gitu kan ya. Maka jika kalian memilih pil KB itu harus benar-benar rutin waktunya diminum, jangan sampai ada kebobolan. Positifnya, pil KB membantu wanita untuk menstabilkan hormon menstruasi sehingga wanita tahu kapan masa suburnya. Biasanya diminum hanya 21 hari lalu di stop dan 7 harinya tanpa pil. Itu biasanya kita bakal muncul siklus menstruasi yang normal karena adanya hormon estrogen dan progesteron dari pil kombinasi ini. Dan ketika kita lepas pil KB, maka wanita bisa langsung mengalami masa subur. Yang kedua, KB suntik. Nah, KB suntik ini dilakukan sekitar 1-3 bulan. Isinya adalah hormon progesteron juga. Biasanya akan disuntik di bagian otot ataupun di bawah kulit. Fungsinya sama untuk mencegah ovarium melepaskan sel telur dan mengentalkan lendir pada serviks sehingga mencegah sperma masuk ke dalam rahim. Nah, KB suntik ini lumayan efektif, sekitar 94-95%. Nah, namun karena yang disuntik adalah hormon progesteron yang akan beredar pada tubuh dalam jangka waktu lama, sekitar 3 bulan gitu kan ya, maka ada efek samping nih, seperti menstruasi berhenti total, adanya perdarahan di waktu menstruasi, atau menstruasinya sering terlambat. Itu akibat peningkatan hormon progesteron dari suntik KB. Yang kedua yang paling gak menyenangkan adalah penambahan berat badan pada wanita. Jadi akibat penambahan hormon progesteron ini akan meningkatkan resistensi cairan dan meningkatkan nafsu makan wanita sehingga membuat wanita lebih gampang berat badannya naik. Gangguan suasana hati, entah kecemasan, entah depresi, akibat peningkatan hormon progesteron ini hampir mirip kayak kita PMS gitu kan ya, itu bisa bikin wanita lebih sulit untuk mengendalikan perasaannya. Nah, jika digunakan berkepanjangan, KB suntik ini juga bisa menyebabkan pengeroposan tulang atau osteoporosis. Biasanya efek ini muncul jika wanita menggunakan dalam jangka waktu 5-10 tahunan gitu kan ya. Namun itu bisa diakali dengan cara wanita rajin untuk minum susu ataupun vitamin D, kalsium, zinc yang bisa meningkatkan
kepadatan tulang. Ketika lepas dari suntik KB, kalian bisa langsung hamil. Namun banyak wanita yang perlu waktu rata-rata 3 sampai 18 bulan setelah lepas dari suntik KB, baru hormonnya kembali normal dan bisa hamil lagi. Rata-rata sih sekitar 10 bulan lamanya. Jadi kalau misalnya kalian lepas suntik KB bulan Januari, rata-rata baru bisa hamil sekitar bulan Oktober maupun Desember. Dan itu adalah hal yang wajar karena hormon progesteronnya baru rilis semua dari tubuh. Makanya jika wanita berencana lepas KB langsung hamil, itu suntik KB tidak disarankan karena kita nggak bisa mengukur jumlah progesteron dalam tubuh. Nah, di video selanjutnya aku bakal bahas masalah IUD. Karena biar nggak terlalu panjang videonya ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.